Saudara, seorang ibu hamil di Luwu Utara, Sulawesi Selatan meninggal setelah bertahan selama 17 jam. Ibu muda itu harus ditandu melewati jalan rusak untuk mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit. Minimnya akses menuju sarana kesehatan menuntut solusi. Kejadian di Luwu Utara menunjukkan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan. Kementerian Kesehatan mencatat, saudara, hingga Desember 2022, angka kematian ibu masih di kisaran 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini belum mencapai target yang ditentukan, yakni 183 per 100.000 kelahiran hidup di 2024. Sementara itu, keberadaan sarana kesehatan di tiap wilayah sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, terdapat 11.874 unit sarana kesehatan di Indonesia pada 2021, mulai dari poliklinik, rumah sakit, sampai rumah bersalin. Meninggalnya ibu hamil di Luwu, Sulsel menunjukkan masih banyak daerah yang akses jalan dan kesehatannya minim. Data yang dirilis PBS pada November 2022 lalu menunjukkan total jalan rusak di Indonesia mencapai 174.298 km. Lalu apa yang sudah diupayakan pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kematian ibu hamil dan bayi? Seperti apa pula perbaikan akses kesehatan yang bisa terjangkau masyarakat? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Seorang ibu hamil bernama Eva Yuliani, warga dusun Pokapaang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, meninggal bersama bayinya setelah ditandu menggunakan sarung selama 17 jam menuju RSUD Andi Jema, Masamba. Eva harus dirujuk ke RSUD karena fasilitas kesehatan di desanya terbatas. Dengan kondisi akan melahirkan, Eva harus bertahan melewati perjalanan terjal, melewati jalan setapak hingga harus keluar masuk hutan. Warga pun saling bergantian mengangkat tandu sejauh 80 km. Pertolongan tiba. Eva akhirnya dibawa ambulan puskesmas Kecamatan Rongkong, tapi kondisinya makin kritis dan dibawa ke RSUD Andi Jema, Masamba. Perjuangan warga demi menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya berakhir pilu. Eva dan bayinya meninggal seusai dirawat intensif. Ditandu melewati jalan, di mana jalan ini jalan yang seharusnya tidak layak lah dilewati lagi. Melihat kondisi jalan yang ada, sehingga mereka berjalan tiba di mana mobil bisa menjemput kurang lebih 80 km, itu dengan jarak tempuh perjalanan kaki sekitar 17 jam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Marhani Katma, mengklaim tenaga kesehatan yang menangani Eva di Puskesmas Seko Barat telah melakukan tindakan sesuai SOP yang ada. Kami dapat katakan segala prosedural pelayanan telah dilaksanakan, mulai dari rumah pasien. Bidan juga telah melakukan tindakan sesuai SOP, kata Marhani Katma, seperti kami kutip dari kompas.com. Pemerintah daerah harus segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak dan menambah fasilitas pelayanan kesehatan di desa-desa, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Amran Amir, Kompas TV, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Seorang ibu hamil meninggal usai ditandu selama 17 jam melalui jalan yang rusak dari Desa Tamakaleng, Kecamatan Seko, ke Rumah Sakit Andi Jema, Masamba di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ibu yang baru berusia 18 tahun ini harus dirujuk ke rumah sakit lantaran terbatasnya pelayanan kesehatan di desanya. Bagaimana kisahnya dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat untuk memperbaiki prasarana jalan dan kesehatan di desa-desa terpencil? Kita sudah terhubung dengan Bonar Suwito, kerabat korban, serta Indah Putri Indriani, Bupati Kabupaten Luwu Utara. Selamat malam Bu Indah, Ibu Bupati, dan juga Bapak Bonar. Selamat malam Mbak Priska. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya pertama-tama ke Pak Bonar. Kami turut
berbelasungkawa atas berpulangnya almarhumah Ibu Eva dan Ananda tercinta bayi. Bagaimana waktu itu ceritanya, Pak Bonar? Izinkan kami bertanya kembali. Kenapa bisa sampai harus dirujuk ke rumah sakit dari puskesmas ke sana, itu kurang lebih berapa jarak tempuhnya? Ya, selamat malam Ibu. Ya, jadi jarak tempuh yang lalu kemarin itu kurang lebih 17 jam. Jadi sekitar 70 kilo lebih lah dari Dusun Pukapang ke tempat di mana mobil bisa menjemput atau ambulans. Oke. Jadi kalau di Desa Tamakelayang itu tidak ada akses untuk mobil ambulans mengarah ke sana ya Pak Bonar ya, seperti yang terlihat di gambar begitu? Iya, betul sekali Ibu. Dari puskesmas tempat waktu itu seperti apa sehingga harus dirujuk ke rumah sakit? Bagaimana kondisi kesehatan almarhumah? Iya, jadi kalau berbicara dengan fasilitas, yang namanya juga puskesmas, ya belumlah semuanya tersedia di sana. Jadi satu-satunya jalan ya kita harus ke rumah sakit yang mana kita tahu bahwa di sanalah yang lebih lengkap untuk persalinan yang seperti ini. Oke, jadi untuk persalinan tidak bisa di puskesmas, harus dibawa ke rumah sakit, tapi jaraknya waktu tempuhnya tadi 17 jam begitu ya Pak Bonar? Iya Bu. Bu Bupati, ada keluarga korban di sini, ada yang ingin disampaikan Ibu? Terima kasih Mbak Priska. Pak Bonar, saya atas nama pribadi dan tentu jajaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara, pertama-tama ingin menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Veronica beberapa waktu yang lalu. Tentu ini menjadi catatan evaluasi bagi kami dan pemerintah provinsi dan pusat tentu saja, karena mengingat bahwa terkait dengan akses jalan dan kebijakan untuk pembangunan rumah sakit tipe D atau rumah sakit Pratama di daerah terpencil ini menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sejak tahun 2018 telah mengusulkan ya agar memang di wilayah Seko ini dibangun rumah sakit tipe D atau rumah sakit Pratama. Saya kira itu dulu Mbak Bupati, Priska. izin Ya. Apa kendalanya sejauh ini rumah sakit tipe D ini belum bisa masuk ke lokasi terpencil, salah satunya Desa Tamakelayang? Ya, pertama saya ingin sampaikan dulu ya bahwa di Seko Barat, khususnya di Tamakelayang itu pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah membangun puskesmas yang sebelumnya hanya ada di Desa Padang Balua, ibu kota Kecamatan Seko. Jadi di Seko ini ada 2 puskesmas yang telah dibangun, yang terakhir di Seko Barat yang letaknya berada di Desa Tamakelayang. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa puskesmas itu hanya memberikan pelayanan, dia merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kebetulan Ibu Eva ini pada saat kunjungan pertama atau K1 di mana usia kehamilannya 16 minggu, ya, jadi direkomendasikan oleh tenaga kesehatan setempat setelah ditemukan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Ya, jadi karena ditemukan posisinya panggul sempit begitu ya, atau istilahnya CDP. Nah, itu kemudian direkomendasikan untuk ke rumah sakit karena sudah diprediksi tidak akan melahirkan secara normal. Tetapi memang sampai saat persalinan, karena beliau melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan itu 4 kali, ya. Nah, itu yang bersangkutan tidak bersedia ya untuk dirujuk sampai K4 atau pada saat akan melahirkan. Nah, jadi sekali lagi bukan karena fasilitas di FKTP atau di puskesmasnya tidak tersedia, tapi standar untuk layanan rujukan itu memang hanya ada di rumah sakit. Nah, kalau kita bicara apa solusinya, ya rumah sakit tipe D yang memang diperuntukkan untuk daerah terpencil, saya kira itu salah satu solusi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan, karena hanya di rumah sakit bisa tersedia tenaga spesialis yang dapat melakukan tindakan operasi.
Nah, kalau di FKTP nggak bisa memang Mbak, karena standarnya memang tidak melakukan tindakan operasi seksio atau operasi sesar, Ya, begitu. operasi seksio harus dilakukan di rumah sakit. Di Nah, rumah sakit. pada Iya. saat itu kan Ibu Eva almarhumah Pak Bonar dibawa melalui jalan yang tadi ada di gambar Ya. ya, tidak bisa dilalui Ya. mobil. Pak Bonar bisa Ya. jelaskan Pak Bonar bagaimana kondisinya almarhumah Ibu Eva pada saat dibawa selama perjalanan ditandu sampai akhirnya menemukan ambulans? Iya, jadi pertama-tama kami berterima kasih kepada pemerintah Luwu Utara. Kalau yang kemarin memang puskesmas itu hanya satu di Seko Padang, tapi dengan upaya pemerintah Luwu Utara bisa ada di wilayah Seko Barat. Kembali lagi bahwa memang tenaga kesehatan sudah meminta untuk dirujuk ke Masamba, namun pertimbangan masalah biaya sehingga keluarga menahan. Namun karena dengan terdesaknya keadaan sehingga almarhumah kata kasarnya bahwa dipaksalah untuk dibawa ke rumah sakit di Andi Jemba Masamba. Baik, jadi dibawa ditandu begitu sampai akhirnya lemas dan tidak bisa bertahan begitu ya Pak Bonar ya? Sampai di rumah sakit? Iya, ya jadi memang satu-satunya jalan yang harus kita tempuh ialah harus ditandu karena melihat kondisi jalan yang Ya. memang sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan. Baik, Bu Bupati, kalau tadi rumah sakit tipe D diupayakan mendekat ke warga agar kalau ada rujukan seperti ini bisa lebih dekat. Yang kedua adalah akses jalan. Kondisi jalan yang masih sulit dilalui, masih harus menggunakan tandu, tidak bisa ambulans mendekat ke sana. Ini bagaimana evaluasi dan bagaimana agar bisa secepatnya diperbaiki? Ya, Mbak Priska, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa untuk mensiasati kondisi tersebut, pemerintah daerah juga telah menyediakan namanya RTK ya, Rumah Tunggu Kelahiran, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Yang kami adakan di daerah terpencil dan di Rumah Sakit Umum Andi Jemma. Ya, ini dimaksudkan agar keluarga yang tidak mampu itu tidak lagi mempermasalahkan biaya, karena di rumah tunggu kelahiran itu semua biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, mungkin informasi ini yang menjadi PR kami untuk lebih dimasifkan kepada masyarakat, sehingga kekhawatiran seperti yang disampaikan Pak Bonar tadi itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan solusi lainnya sebenarnya kami sering sekali mendapatkan kondisi seperti ini. Tetapi kami sudah mengantisipasi juga dengan bekerja sama Bandar Udara Seko dan Andi Jemma. Nah, memang ya pada saat tanggal 16 Maret yang lalu itu kebetulan tidak ada penerbangan. Jadi bukan waktu adanya penerbangan gitu ya. Sehingga harus dibawa melalui jalan darat. Nah, kalau terkait dengan akses jalan, jadi itu ada 3 ruas besar Mbak Priska ya. Jadi yang pertama itu ruas Sabang Talang, kemudian Talang Sae, dan Sae sampai di Sulbar. Nah, kalau bicara kewenangan, ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah daerah juga tidak berupaya. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ke arah desa Ibu Eva, ke Tanah Makaleang, itu ruas Sabang Talang Sae. Nah, itu sudah dibentuk badan jalannya. Dan memang karena dia masih tanah ya, nah itu akan sangat mudah sekali rusak. Sangat mudah sekali mengalami kerusakan dan memang sekarang kondisinya rusak parah. Ya. Oleh karena itu tahun lalu kami sudah mengajukan izin kepada pemerintah provinsi supaya pemerintah daerah bisa mengintervensi membentuk ulang badan jalannya. Ya, membentuk ulang badan jalannya. Jadi ini karena kewenangan kami kan harus pamit begitu Mbak Eva ya, Mbak Priska. Ya. Nah, kemudian tahun lalu alhamdulillah saya sudah bertemu juga Pak Menteri PUPR ya, difasilitasi oleh Komisi 5 waktu itu dan direspon oleh Pak Menteri. Tahun ini kami mendapatkan informasi bahwa ada intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, karena hasil komunikasi kami dengan provinsi, kelihatannya provinsi yang beberapa tahun lalu memang memprioritaskan untuk membuka daerah terpencil ini, tapi mungkin terkendala terkait dengan pandemi COVID atau yang lainnya terkait dengan prioritas pembangunan lainnya, sehingga tidak dilanjutkan atau belum dilanjutkan, gitu ya.
Jadi kami usul ke pemerintah provinsi bersama dengan Dinas PUPR provinsi dan ke pusat maksud saya. Nah, kemudian tahun ini kami mendapatkan informasi dari pelaksana wilayah Balai Pelaksana Jalan di Sulawesi Selatan melalui kebijakan Inpres peningkatan konektivitas jalan. Nah, Seko ini mendapat intervensi gitu ya. Mulai dari ruas Parahaleang sampai Lambiri yang menjadi kewenangan provinsi, kemudian ke ibu kota kecamatan Seko ya, yang sebelumnya sudah diintervensi oleh pemerintah kabupaten untuk pembentukan dan pengerasan badan jalan. Tapi ini memang PR-nya masih banyak, Mbak, karena ini kan ada 146 km yang harus diintervensi. Wilayahnya ada di pegunungan, di mana materialnya juga kan kuarinya itu tidak mudah untuk didapatkan. Jadi memang kompleks persoalannya. Nah, hasil koordinasi kami dengan Kementerian PUPR melalui Balai Jalan dan Dinas PUPR provinsi bahwa itu akan dilaksanakan tahun ini dengan catatan Pemprov ya melalui Dinas PUPR provinsi itu diminta untuk melakukan intervensi khususnya di beberapa ruas yang cukup parah agar kalau ditangani ini kan akan memudahkan mobilisasi ya, terutama material Jadi dalam ada rangka prioritas yang bisa perbaikan jalan. dilakukan tahun ini ya, dilakukan ya mulai tahun ini. Dan kami mohon maaf Mbak Priska ya, saya mungkin perlu jelaskan bahwa pemerintah daerah sudah menandatangani dan mengusulkan ke Pemprov terkait dengan lahan yang dibutuhkan gitu ya, ketersediaan lahan. Jadi pemerintah daerah sudah menyatakan bahwa lahan tersedia. Jadi kewajiban kami itu. Nah, kemudian yang kami harapkan dalam waktu singkat ini adalah penanganan dari Pemprov, terutama titik-titik yang diminta oleh Kementerian PUPR, sehingga kegiatan yang sudah dialokasikan anggarannya ini betul-betul dapat dilaksanakan. Karena sekali lagi, memang sangat urgent dan perlu diketahui bahwa Seko ini luasnya 2.109 kilometer. 2.109 kilometer ini tentu luas sekali, Mbak Priska. Dan tentu dengan kondisi urgent ini bisa segera ditindaklanjuti, itu harapan kita bersama ya Bu Bupati. Betul. Baik, terima kasih Ibu Indah Putri Indriani, Bupati Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih Pak Bonar Suito, kerabat dari almarhumah Ibu Eva. Semoga segera tindak lanjut agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini dan masyarakat juga bisa segera menikmati sarana prasarana yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih Mbak Priska. Selamat malam.